kalau mau nge-gym itu pagi setelah setelah sarapan. Setelah sarapan. Setelah sarapan baru saya ngopi 1 jam sebelum latihan. Tidak kita inginkan Ya, yang sekarang gitu. banyak banget yang Banyak. timbul-timbul punya penyakit yang masih muda kena jantung. Penyakit nggak lihat-lihat. Nggak lihat-lihat, betul setuju. Penyakit nggak lihat-lihat. Betul. Yang olahragawan aja kalau udah waktunya sakit. Iya. Gimana sih cara ngecilin perut? Sit up, bohong. Mengecilkan perut itu bukan sit up. Bukan sit up. Sit up itu dari 130 kilo sampai 75 Susutnya tuh. susutnya. Itu selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agus Batre Channel. Kali ini edisi bulan Ramadan kita kedatangan narasumber bintang tamu yang mempunyai hobi di dunia olahraga, khususnya di dunia game, yaitu dengan Bang Iman. Selamat datang Bang Iman. Siap, Terima kasih atas kedatangan dan waktunya di Agus Batre Channel. Malam ini Batre mau banyak tanya-tanya tentang dunia olahraga. Yang namanya olahraga adalah raganya diolah nih. Kita akan banyak ngomong nih, banyak nanya-nanya ke Bang Iman khususnya, yang betul-betul akan seru. Kali ini acara podcastnya adalah menyampaikan hal-hal yang positif dari dunia olahraga, khususnya di dunia game. Bang Iman, malam ini kira-kira sambil santai kita ingin banyak ngobrol sama Bang Iman, khususnya tadi di dunia game. Nah, Batre pengen tanyakan, awal mulanya Bang Iman tertarik di dunia hobi, khususnya olahraga game, itu bisa ceritakan Bang? Oh ya, jadi dulu awal mula sebetulnya bukan ke dunia game, tapi awal mula terjun ke dunia game dari mana saya punya hobi. Ya. Awal dari sepak bola, karena dari faktor keturunan dari orang tua. Orang tua itu almarhum bapak saya, yaitu almarhum Muhammad Didi Rasidi, pelaku atau pencetus yang membawa nama harum Banten khususnya. Wah, keren-keren nih. Karena dulu sebelum adanya Perserang, Persiban, Persatuan Sepak Bola Indonesia Banten kalau tidak salah. Oh iya. Lalu ke Persis, Persatuan Sepak Bola Indonesia Serang. Sebelum adanya Perserang, yaitu bapak saya itu selaku di timnya itu pada saat itu, pada zamannya bapak saya, yaitu penjaga gawang. Wah, keren, kiper ya, penjaga gawang, kiper dari orang Saya tuanya. tergiur dengan sosoknya beliau dan saya menekuni sempat. Bahkan saya dilatih singkat ceritanya dengan bapak saya. Sampai saya itu banting badan yang seperti kayak batu atau karung yang dibulak-balik bondang-banding. Iya. Tapi membuahkan hasil. Betul. Dan saya sempat dipercaya menjadi penjaga gawang walaupun memang tidak lama. Pada saat itu Pada ya. saat itu sampai saya cedera patah iga. Wah, Ya, tulang iga. rusuk ya? Ya, iga. Itu sakingnya saya itu ingin seperti kayak bapak saya menjadi olahragawan di sepak bola. Saya menekuni apa yang bapak ini kan saya ikutin. betul, menjadi inspirasi orang tua Bang Iman ini ya. Nah, singkat cerita, saya sambi lagi karena saya suka olahraga. Dasarnya terjun juga ke dunia olahraga bela diri. Wah, dari bola ke bela diri nih. Bela sekarang. diri dari karate Gabdika. Gabdika Sitoryukai dengan udah almarhum juga. Boleh saya sebutkan namanya ya? Silakan Bang Iman. Yaitu beliau namanya Bapak Iski atau Simpai Iski. Simpai Iski. Saya belajar dengan beliau. Di tengah jalan saya belajar karate itu, saya tertarik dengan bela diri juga selain karate, yaitu silat. Akhirnya saya terjun juga di silat. Ikut pertandingan malah di silat, bukan di karate. Di silatnya. Artinya bukan pertandingan, maksudnya ikut ingin mencoba Menyalurkan prestasinya prestasi. ke silat. Betul. Ya, nah dari situ singkat cerita
karena saya hobi juga sepak bola, juga bela diri, jadi saya juga suka film action. Wah, keren nih pemirsa. Ini mulai ini mau masuk awal kenapa saya turun ke dunia gym. Betul. Saya terinspirasi atau termotivasi dengan salah satu bintang film action yaitu Van Damme ya. Nama aslinya itu siapa ya? John Van Damme. John Claude Van Damme kalau nggak salah. Betul. Agak sulit disebutin aktor Ya, gitu. karena dari Belanda. Betul. Kalau tidak salah dari Belanda. Dia itu memiliki tubuh yang atletis banget. Betul. Memiliki body fight banget. Ternyata saya telusurin dia juga nge-gym ceritanya, fitness. Bahkan dia mah terjun ke dunia binaraga atau bodybuilding. Ya, saya terinspirasi ngelihat beliau berlatih dari bela diri ke gym sampai membuahkan hasil. Saya termotivasi, ingin banget saya itu memiliki body sepelaku bela diri, atlet bela diri yang berprestasi. Betul, karena melihatnya memang jadi motivasi, kelihatan langsung body fight-nya itu kelihatan gitu ya, Bang ya. Apa yang saya pelajarin di situ? Saya awalnya berlatih push up, sit up dan pull up. Sit up, pull up, Sit up, push up, sit up, pull up. Oh ya, 3 poin. 3 itu. Lama-lama saya terasa banget itu dengan yang tiga pola latihan tadi yang saya ikutin, terasa di badan dan ada perubahan. Nah, akhirnya saya ketemu dengan salah satu senior pada saat itu yang gemar di gym. Saya ngobrol, akhirnya saya jadi ikutlah masuk ke dunia gym. Akhirnya saya dilatih, ternyata menikmati. Akhirnya saya nyaman. Saya mencoba ikut berlatih dengan salah satu senior di gym pada saat itu. Akhirnya saya lambat laun badan saya juga berubah. Betul. Cocok lah ya ke Bang Iman ya, cocok itu. Sampai saya pada saat itu mungkin sakingnya saya termotivasi atau terinspirasi sampai saya bercermin di kamar sendiri. Sampai saya selaku begini, kok enak banget ya badan kayak begini. Gitu. Setelah saya coba ke dunia gym, angkat besi, angkat beban, ya akhirnya saya tekunin. Sampai saya benar-benar belajar sampai terlatih. Itu estafet dari mulai bola ke karate, bela diri ke dunia game dari mulai tahun berapa tuh Bang Iman? Kalau boleh tahu pemirsa nih, ke Bang Iman tahun berapa saat menggeluti di dunia game itu? 94, 95 sampai 97 itu bela diri. Masih bela diri. 97 saya mulai fokus ke gym 97. Jadi, di tahun 97 Bang Iman sudah menggeluti hobinya di dunia gymnya nih dari 97. Nah, itu pun saya ada tambahan juga. Karena bapak saya pada situ belum almarhum, ngelihat saya gemar dengan olahraga, ada tips-tips dari pelaku terdahulu, yaitu bapak saya sendiri selaku pelatih. Ternyata bapak saya memberikan tips untuk menjaga stamina, power, supaya napas panjang, yaitu tujuannya untuk prestasi. Satu, bapak saya memberikan tipsnya itu seperti kopi pahit. Oh, berarti Bang Iman ini, guys, malam ini kita ngobrol sama Bang Iman. Memang ada kopi pahit nih malam ini. Nanti Bang Iman bisa jelasin kenapa hobi banget atau suka banget di kopi pahit ini nih. Mungkin ada nilai-nilai positifnya akan disampaikan. Silakan Bang Iman. Jadi kopi pahit itu, kata beliau, bisa membantu meningkatnya stamina dan power. Tidak mudah untuk lelah, tidak mudah untuk kehabisan stamina. Jadi mendorong banget karena dari kafeinnya itu. Asalkan tidak berlebihan atau dibarengi dengan tetap yang utama itu air putih. Air putihnya. Betul, harus imbang ya, terutama air putih. Karena setelah minum kopi ini, stamina itu membuat badan saya itu atau membuat badan kita sebelum melakukan olahraga itu dengan sendirinya mengajak ya.
Apalagi setelah sambil berjalan latihan. Power itu ada. Power itu nambah. Wah, keren guys. Ternyata kopi pahit itu banyak manfaatnya. Jelas. Untuk bagi para penghobi yang mengolah raganya, artinya olahraga. Keren nih Bang Iman. Tapi tanda kutip, kalau untuk prestasi ke olahraga tidak merokok. Tidak merokok. Setuju. No smoking. Kalau untuk yang berprestasi. Untuk yang berprestasi, saya juga mudah-mudahan bisa mengarah ke sana untuk bahwa berhenti total untuk merokok, untuk kesehatan juga sih sebetulnya. Walaupun tadi kata Bang Iman adalah pesannya yang prestasi, tapi tidak membatasi juga, tidak melarang juga, tapi kembali lagi kan kepada diri masing-masingnya. Bang Iman, kopi pahit ini mengonsumsinya ketika Bang Iman itu sehari bisa berapa kali? Saya maksimal 3 kali. Saat mau nge-gym? Kalau mau nge-gym itu pagi setelah setelah sarapan. Setelah sarapan baru saya ngopi 1 jam sebelum latihan. Kalau pagi. Sore kalau latihan mau sore, pokoknya 1 jam sebelum latihan, 1 jam sebelum latihan minum kopi. Itu Bang Iman sebelum melakukan aktivitas gym, Bang Iman itu ada tips-tips untuk stretchingan atau seperti apa sih? Dan berapa lama kegiatan gym itu efisiennya gitu loh, 1 jam kah, 2 jam dalam sehari? Bicara dengan tadi kalimat pertanyaan stretching, itu sudah pasti. Sudah pasti. Sebelum melakukan pelatihan atau intinya sebelum menginjak ke inti pelatihan, itu wajib stretching. Karena pelenturan itu supaya atau menghindari dari hal-hal cedera. Baik kecil maupun besar. Karena stretching itu sangat penting sebelum kita melakukan pelatihan inti. Betul. Karena gym itu kaitannya dengan beban. Atau persendian pada saat ngangkat-ngangkat. Kalau tidak stretching, urat dan otot itu kaku. Kalau udah stretching, baru kita ke inti. Intinya. Tapi satu, kalau boleh saya kasih saran, maaf untuk para gym mania yang satu hobi dengan saya, kalau kardio lebih baik dilakukannya setelah angkat beban. Atau setelah latihan inti gym atau yang inti aja. Itu harusnya kardio itu jangan dilakukannya awal. Kalau awal dilakukan itu habis. Memang tujuannya banyak. Kang siapa tadi saya lupa, Kang Batre. Kalau kita kardio dulu, terus niatnya kita gym, tapi kita datang setelah stretching terus kardio. Udah kardio baru ke latihan beban. Betul. Menurut saya dan saya juga yang saya pelajarin, justru kalau kardio dulu, kita kehabisan stamina. Untuk melakukannya intinya nantinya ya. Kehabisan stamina. Betul. Memang tujuannya untuk kan macam-macam. Yang tujuan masuk ke gym itu ingin menurunkan berat badan, membakar lemak, atau membuang kalori. Kalau khusus untuk pembakaran kalori, boleh kita stretching kardio. Atau kardio gitu, full kardio. Tapi kalau kita ingin membakar lemak, alangkah efektifnya bakar lemak itu pada saat kita angkat-angkat beban. Baru setelah itu mau kardio silahkan. Kita atur waktu. 15 menit kah, 30 menit kah, dari sisa stamina atau energi yang ada sisa setelah main angkat beban. Itu baru semuanya kena. Karena apa? Jangankan lemak yang kebakar, kalau kita kardio terus, di awal kardio otot pun akan susut. Ya. Iya, dengan kardio itu. Betul. Guys, jadi bagi generasi milenial yang ingin mencoba di dunia gym, tonton di Agus Batre dengan Bang Iman, narasumbernya banyak memberikan ilmu-ilmu tentang gym. Artinya tadi sebelum melakukan aktivitas stretching atau tadi melakukan kardio dengan teknik-tekniknya tadi yang diberitahukan oleh Bang Iman, itu sangat bermanfaat. Nah, kita akan tanyakan berapa jam nih Bang Iman ketika Bang Iman sudah selesai melaksanakan pelemesan dulu lah, stretching itu, lalu ke intinya berapa jam itu efisiennya? Kalau stretching sebelum latihan ke inti itu nggak usah lama-lama. 15 menit cukup. 15 menit? 15 menit cukup. Nah,
untuk inti juga nggak perlu berjam-jam. Nggak perlu lama-lama artinya. Nggak perlu berjam-jam. Asalkan kita mempelajarinya, jangan asal. Artinya kita harus tahu dulu dari teknik, baik teknik beban, teknik angkatan atau gerakan ya, atau gerakan, dan teknik set. Teknik set. Ada lagi, itu kan per satu permainan itu ada hitungan set, dari set pertama sampai set 3. Taruhlah set pertama sampai set 3, nggak usah banyak-banyak dulu. Dari set kedua itu jeda waktu itu 20 detik 20 detik atau 30 detik. Baru nginjek ke set kedua. Set kedua, ketiga sama. Cukup 3 set aja dulu. Betul. Kalau udah terbiasa atau terlatih, bisa mencapai 5 set atau 6 set. dalam satu hari itu ya. Satu permainan itu. itu. Ya. Wah, luar biasa, guys. Jadi memang kalau mau pemula artinya tidak bisa langsung sendiri otodidak, tapi memang harus banyak bertanya, khususnya di tempat-tempat gym yang ada pelatih-pelatihnya. Nah, sekaligus Bang Iman ini adalah memberikan ilmunya di dunia gym, karena Bang Iman sendiri sosok pelatih di dunia gym sendiri nih, Bang Iman nih. Nah, Bang Iman, itu tadi sudah langkah-langkah yang dilakukan adalah tidak perlu berjam-jam untuk yang intinya. Terus dari angkat berat, ada hal-hal di tempat fitness kita sering masuk nih ya, atau sering lihat-lihat, memang kan bebannya tuh ton-tonan tuh, kilo-kiloannya berat-berat gitu ya. Yeah. Nah, Bang Iman, ada hal-hal yang harus dijaga ketika posisi-posisi tubuh agar banyak yang cedera apa enggak sih gitu? Ada yang patah ketika ngangkat karena keteledoran dari seorang yang belajar itu gitu, Bang Iman. Banyak. Itu karena dari ingin melakukan beban yang di luar kemampuan. Kadangkala yang sering terjadi nih, merasa mampu. Harusnya memiliki partner, atau carilah partner atau teman atau trainer yang ada di tempat. Mohon minta dibantu. Karena apa? Kalau di luar kemampuan itu pasti rentan cedera. Betul, setuju. Jangan sampai kita merasa mampu. Karena saya sendiri nggak dipungkiri, kalau di luar kemampuan saya nggak yakin, saya minta bantuan. Siapapun itu, baik trainer, yang atlet segala macam, pasti di luar kemampuan pasti membutuhkan bantuan dari partner sendiri. Jadi jangan coba-coba dengan beban yang mau diangkat itu di luar kemampuan, karena itu pasti rentan cedera, dan itu sering terjadi. Nah guys, itu masukan penting banget. Jadi ketika kita mau memulai, artinya harus ada trainer ataupun memang yang memberikan arahan dari instruktur pelatihnya itu sendiri gitu loh. Bang Iman, di dunia game ini yang dilakukan banyak di masyarakat Indonesia, khususnya di Banten juga, yang penghobi di game ini, dari segi makannya nih Bang Iman, yang menarik di dunia game nih, kira-kira ada aturan khususnya nggak sih Bang Iman? Dari mulai minum susunya, suplemen atau apa, mungkin Bang Iman bisa ceritakan langsung. Ya, dari awal itu tergantung kita tujuannya kemana. Arah tujuan sebelum kita melangkah ingin berlatih gym. Misalkan badan kita kurus. Kurus, kita ingin memiliki badan yang berisi. Memang itu yang pasti, yang inti itu langkahnya bukan hanya berlatih aja, tapi pola makanan juga penting. Betul. Untuk yang kurus, untuk menaikkan massa otot atau berat badan atau bentuk tubuh, ingin menambah gen dari pola makan. Genetik itu bisa kita perbaiki dan bisa kita tambah dari makanan. Makanannya itu bukan apa ya? Kalau yang ingin naikkan berat badan atau ingin membuat side otot untuk bertambah, itu alangkah baiknya dibarengi dengan pola makan yang biasa 3 kali standarnya ya. 3 kali. Umumnya itu bisa ditambah. Untuk yang mau naikin berat badan atau bentuk badannya. Betul. Itu dari 3 ke 4. Untuk pola makan tambahnya itu ditambah 4. Pelan-pelan aja, jangan sekaligus. Betul. Udah 4, udah terbiasa 4, naikkan ke 5.
Kelima. Itu biasanya per 2 jam atau per 3 jam. Kalau ingin naikin itu. Misalkan nggak bisa, ya namanya juga baru ingin mencoba ke dunia yang baru. Betul. Yang tadinya ingin menaikkan berat badan, pola makan juga harus berlatih. Yang tadinya nggak biasa Harus dilatih juga. harus dilatih juga pola makannya. makan. Betul. Nah, setelah itu bukan hanya karbo, nasi putih, protein juga harus itu. Protein juga. Protein seperti protein itu dari putih telur, Putih telur. dada ayam, Betul. atau tempe atau tahu. Itu untuk proteinnya. Itu penting banget karena otot, untuk memperbaiki gennya dari otot itu dari protein itu. Nah, alangkah baiknya untuk menggantikan itu semua, bukan menggantikan, pelan-pelan lah. Pelan-pelan dilatih diri kita untuk terbiasa melakukan tingkatan makan yang biasa, jadi nggak biasa gitu ya. Karena kaitannya dengan ngerocek kantong juga nambah. Betul. Yang tadinya 3 kali makan bisa 4, bisa 5. Yang bujangan repot nanti orang tuanya. betul guys. Jadi memang bukan hanya raga kita, badan kita yang diolah. Jadi pola makan itu adalah unsur poin yang paling penting juga kata Bang Iman nih. Nah, Bang Iman, itu kalau untuk suplemen atau protein, betul nggak sih kita butuh makan telur itu tidak butuh tidak 1, tidak 2 atau melebihi gitu? Itu efeknya buat apa? Mengkonsumsi apa memang buat otot atau buat memang tenaga gitu? Sedikit saya tambahan juga yang pertama tadi, selain pola makan, pola istirahat itu penting juga. Karena perbaikan itu adanya pada saat kita istirahat, bukan pada saat kita latihan. Betul. Istirahat itu penting juga. Dan sangat penting istirahat itu. Jangan sampai kita kurang tidur dipaksakan untuk berlatih. Nah, kalau udah berlatih, paksakan belajar juga sampai terlatih. Kita yang tadinya tidur nggak normal harus berlatih juga sampai normal, karena perubahan itu adanya pada saat kita lagi rest atau istirahat. Nah, tadi pertanyaan tadi protein itu ya, tambahan suplemen tambahan. Betul. Kayak putih telur, dada ayam itu penting. Penting. Ada juga suplemen tambahan itu dari susu gitu ya. Dari susu. Itu pun kalau kita ada tambahan juga dari kantong, dari saku. Betul. Artinya memang semuanya tergantung dengan isi kemampuan kita, karena kembali lagi ke budgetnya nih, belanja suplemen. Karena selain suplemen susu yang harus beli juga sebetulnya ada alternatif lain. Ada alternatif lainnya, kita dari telur. Telur itu sehari itu kalau ingin membuahkan hasil dari latihan yang udah terlatih, itu 12 butir sampai 13 butir satu hari. Buset guys, satu hari 13 butir tuh habisin tuh. Asal putihnya aja. Yang putihnya aja, nggak pakai yang kuningnya. Kuningnya memang enak sih. Enak ya, tapi memang dianjurkannya putihnya saja ya. Tapi itu kuning itu lemak itu. Betul. Dan lagi harus matang ya, direbus, jangan mentah. Kalau mentah itu kita nggak tahu isi pakan ayam itu, kita nggak pernah tahu bakterinya. Jadi lebih baik dimasak sampai matang. Itu yang bagus telur ayam negeri, kampung, atau telur bebek, Bang Iman? Semuanya bagus. Semuanya bagus ya? Mau bebek, mau ayam, bagus. Apalagi unta kali. Telur unta, bayangin guys, gede banget. Bisa aja. Ada mau tanyakan nggak ke Bang Iman nih dari tim Sabanyo nih? Kira-kira di dunia gym nih, coba. Kira-kira apa ingin ditanyakan? Mok, kayaknya lu juga badannya kalau di body fitness keren nih kayaknya nih. Ini badan gue gede nih ya, penghapus ya. Iya. Gimana sih buat ngecilin perut ini, Bang Iman? Perutnya cemplu Bang Iman katanya nih. Kalau bicara perut itu udah mayoritas umum pertanyaannya. Betul. Itu balikan lagi ke pola makan. Pola makan. Sama istirahat juga kata Bang Iman ya. Pola makan. Karena percuma. Kita ingin mengecilkan kebanyakan pada insaf karena nggak ada hasil. Tapi kalau saya tanya, pola makannya udah benar belum? Belum bisa saya. Nah, jadi menghilangkan faktor kebiasaan lamanya itu yang harus kita kurangi sampai hilang. Tergantikan dengan kebiasaan baru, yaitu bisa mengontrol pola makan. Terutama karbo ya. Dari nasi putih itu besar banget kadar gulanya. Bisa digantikan atau bisa dikurangi, yang tadinya 2 piring jadi sepiring jadi setengah. Bisa digantikan juga nasi putih itu banyak lah. Bisa nasi merah atau ubi-ubian penggantinya kentang ya.
Nih Bang Iman kalau minum susu, lazimnya gelasnya kecil apa gede nih? Kalau saat sampai sekarang menggeluti gym nih, takutnya gelasnya gede nih guys gitu. Banyak gitu loh nyeduh susunya gitu. Kalau susu itu ukuran airnya 400 mili saya. Ukuran airnya 400 mili. Nah, kalau susu kadang-kadang juga saya dicampur di dalam satu pembuatan minuman atau asupan yang saya minum atau saya makan, blender, telur, putih telur, atau dada ayam, atau tahu, atau tempe, yang penting ada kandungan protein. Ada kandungan protein. Itu dicampurkan dengan susu, brokoli, atau wortel, dijadikan satu sama susu itu, susu tambahan. Itu di blender atau? Di blender jadi satu. Jadiin satu. Itu saya minum, akhirnya sampai segini. Airnya 400 mili, kita dicampur jadi penuh. Jadi penuh. Itu harus habis. Susu apa itu Bang? Itu susunya susu protein. Susu protein. Tapi tergantung tujuan. Ada juga yang meningkatkan massa otot atau naikin berat badan, yaitu namanya gainer. Untuk naikin berat badan. Ada lagi itu. Itu minumnya 1 jam sebelum tidur atau sebelum sarapan. Minum susu itu wajib itu. Betul. Bang Iman, itu kalau di dunia game kan badannya gede-gede ototnya nih ya. Itu sebenarnya pernapasannya ngap apa enggak sih? Justru pernapasan itu terlatih. Karena setiap gerakan itu ketika membuang power itu buang napas. Kita ada latihan napas. Ketika mau persiapan ngebuang power, seperti contoh, kita main bicep, ketika turun itu tarik napas, buangnya ke atas berarti kan, itu buang napas. Jadi terlatih juga antara paru-paru dan jantung. Wah, memang komplit banget. Memang kalau gym ini walaupun badannya gede, ternyata napasnya nggak ngap. Karena memang udah terlatih napasnya gitu loh. Tapi kebanyakan juga tidak perokok juga ya yang gym-gym ya, Bang Iman ya. Itu dibalikan lagi kepada orangnya ya. Kepada orang. Saya juga nggak berani ngelarang. Oh iya. Nggak berani ngelarang karena saya bukan dokter juga. Betul. Guys, seru banget sampai sini kita ngobrol dari mulai perjalanan awal Bang Iman, punya hobi dari mulai bola tadi, udah banyak cerita nih sampai ke dunia game sekarang, sampai kita kupas banyak tanya tentang proteinnya, tentang teknik-tekniknya. Nah, sekarang Baterai mau tanya ke Bang Iman nih. Bang Iman sendiri saat ini aktivitas itu kalau tidak salah sebagai trainer ya di tempat games itu sendiri. Aktivitas ini yang pokok apa yang yang hobinya aja Bang Iman? Yang hobi. Iya. Kalau hobi sih saya di bidang, bisa dikatakan bidang jasa ya. Bidang jasa. Yang membutuhkan pendamping. Saya ini bukan pelatih. Betul. Tapi pendamping. Pendamping bagi orang yang membutuhkan jasa, ingin supaya tidak gegabah untuk berlatih gym. Saya diminta untuk mendampingi. Saya ini membantu aja. Artinya dasar-dasarnya memang Bang Iman ini sudah bisa membimbing atau mendampingi si pemula ini ya. Jadi guys, teman-teman, kalau ada yang niat untuk gym, nanti bisa di tempatnya Agus Baterai Channel, ada kontak Bang Iman. Siapa tahu ada yang minat, nanti bisa telepon ke Bang Iman, Bang, atau saya pengen minat nih, pengen gym, nanti bisa kontak, ada di Agus Baterai Channel nanti di acara podcast ini. Bang Iman, jadi kalau misalnya Bang Iman sudah menjadi pendamping, sudah mencetak berapa generasi Bang Iman? Mungkin ada yang sampai terjun ke dunia atlet atau ikut kontes? Ya. Kalau itu karena saya nggak pernah mencatat atau memiliki buku data ya. Tapi kalau kebanyakan itu yang ke saya itu tujuannya melangsingkan, menurunkan berat badan, dan sampai pembentukan, yaitu seni tubuh. Seni tubuh. Sebetulnya banyak, tapi saya saya nggak mau untuk bicara ada yang sampai ke atlet, baik body contest, apalagi binaraga. Saya tidak bisa menyebutkan itu karena saya sifatnya freelance, artinya siapa yang membutuhkan saya, Bang Iman siap lah, saya siap. Tapi saya
yang bisa saya sebutkan kebanyakan yang berhasil ke body goal itu rata-rata dari berat badan, sama pembentukan. Pengencangan. Ya. Bang Iman, lanjut nih. Kalau misalnya para orang-orang yang sudah menggeluti games nih, kan badannya gede-gede nih ya. Terus dia stuck, udah nggak mau ada kegiatan. Nah itu kisi-kisinya agar tidak turun drastis, itu kebanyakan gimana? Badan akan terasa kerasa setelah tidak dilakukan aktivitas lagi. Sudah pasti. Sudah pasti kalau kita nggak dilatih lagi, itu bisa larinya badan lari ke semula, ke bentuk semula, atau ya dasarnya kembali ke dasar lah. Kembali ke dasar. Tapi efek yang lebih itu tidak ada ya? Artinya yang membahayakan tidak ada. Tidak ada. Justru kalau kita olahraga kita sampai berhenti, tidak kita inikan lagi, walaupun nggak di tempat gym, alangkah baiknya kita harus latih di rumah. Di rumah. Atau sempatkan waktu, baik di tempat kerja, di sekolah, kampus, atau di rumah. Betul, Karena apa? Kalau kita olahraga, itu sama aja kalau menurut saya ya, kalau saya pelajari, saya berpikir dari yang setiap ilmu-ilmu yang saya dapatkan, ternyata memang olahraga itu sama aja menurut saya ya, punten kalau salah juga, sama aja dengan memelihara usia. Nah, guys, memelihara usia nih. Memang takdir ada di tangan Tuhan atau tangan Allah Subhanahu wa taala. Setuju, betul. Tapi Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan otak untuk berpikir. Dan raga kita kalau kita biarkan nggak kita olah, rapuh, raga kita rapuh. Betul. Kayak kita ibarat membangun rumah, kalau pondasi nggak kita perhatikan, asal berdiri aja, kayaknya rentan itu rumah nggak akan bertahan lama. Artinya memang berpikir kita untuk menyayangi dirinya sendiri nih ya Bang Iman. Manusia apalagi. Betul. Jangkanya panjang. Betul. Pondasi manusia apa yang harus kita perkuat? Pondasinya ada di tubuh kita sendiri, yaitu awalnya dari kaki. Kaki sampai ke atas. Menurut saya itu bisa untuk memelihara usia kita. Karena untuk menghindari hal-hal penyakit yang tidak kita inginkan ya. Sekarang gitu. Banyak banget yang timbul punya penyakit yang masih muda, kena jantung. Penyakit nggak lihat-lihat. Nggak lihat-lihat, betul setuju. Nggak lihat-lihat. Yang olahragawan aja kalau udah waktunya sakit. Iya. Tapi kebanyakan olahragawan itu hanya lost control penyakitnya. Terus karena saking menikmati dia lupa dengan dirinya. Maka dari itu saran saya sendiri nih, untuk saya sendiri memperhatikan diri saya sendiri. Saya gemar olahraga, alhamdulillah sekian tahun saya sampai tahun ini, sampai detik ini, alhamdulillah saya masih gemar olahraga karena untuk diri saya sendiri. Betul. Belum tentu orang lain menyayangi diri saya sendiri, termasuk istri. Belum tentu menyayangi saya. Setuju Bang Iman. Orang tua pun sama. Karena apa? Raga saya sendiri yang merasakan. Betul. Jadi saya membangun sendiri. Dan setelah apa yang saya inikan, baru saya menularkan. Contoh kayak istri di rumah kan, akhirnya yang olahraga. Walaupun nggak ke tempat gym, ayolah lakukan kayak squat. Apalah yang bisa sesuai kemampuan aja dulu. Karena apa? Raga kita harus kita olah. Walaupun badan kita nggak seperti bodinya yang ini, nggak masalah. Karena apa? Jantung kita, paru-paru kita harus kita pelihara dari betul. Setuju. Artinya memang kita ketika memelihara diri sendiri bisa mengontrolnya, kesehatan juga insya Allah bisa jauh lah gitu yang kena penyakit nih gitu loh. Keren nih. Itu, Bang Agus mau nanya apa tuh? Itu kalau gym tuh bagusnya tiap hari apa seminggu 3 kali, apakah 2 kali seminggu? Oke, siap. Dijawab ya. Betul Bang Iman. Jawab betul. Karena emang itu penting juga. Harus diketahui. Betul. Berapa Jadi, kali? Kalau latihan gym itu minimal 3 kali dalam seminggu. 1 minggu 3 kali. Walaupun seminggunya tuh misalkan dari hari Senin latihan, Selasa latihan, Rabu, Kamisnya enggak, libur. Jumat, Sabtu. Jumatnya latihan, Sabtunya libur, Minggunya libur. Itu bisa dimanfaatkan, entah itu berenang, entah itu olahraga di rumah. Betul. Yang penting
minimal 3 kali, maksimal itu 4 sampai 5 kali. 4 sampai 5 kali. Nah, guys, itu sudah dikasih tahu. Mok jawabannya sudah langsung dijawab sama Bang Iman. Seminggu adalah 3 kali. Jadi memang silakan dipilih harinya. Artinya memang seminggu 3 kali itu disisanya itu buat restnya, istirahatnya itu. Karena Bang kita Iman, ya? manusia. Betul, Robot betul. pun atau mesin kalau tiap hari digeber, Jebol juga. nah, apalagi manusia. Betul, setuju. Keren. Kadang-kadang saya pernah nge-gym juga Bang. Cuma udah kelamaan istirahat jadi males lagi tuh. Gimana Emang? supaya semangatin? Emang Ngebangun awal Iya, semangatnya itu ya. kan istirahat kan. banyak itu pertanyaan juga, banyak dari member-member yang pernah saya latih, banyak pertanyaan kayak begitu. Untuk membangkitkan moodnya, kita coba buka-buka lagi, atau diingat-ingat lagi memori nikmat dan nyamannya di mana. Kalau ketemu, dicoba lagi pelan-pelan. Betul, Memang nggak betul, bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Karena apa? Olahraga itu, apapun olahraganya. Tapi karena saya suka di gym, prinsip saya itu tidak diajak dan tidak mengajak. Tidak mengajak. Nah, dari diri sendiri. Betul. Kalau bukan dari diri sendiri, itu kalau kita berlatih cepat insaf. Karena sakit. Biasanya habis nge-gym tuh mandi aja susah, sakit, pakai baju susah. benar. Untuk ngawalinnya, tapi harus kita paksakan. Oh iya. Ada unsur paksaan. Artinya paksaannya mindset kita harus kita rubah lagi. Rubah lagi, betul. Untuk bisa menyukai, menyayangi apa yang mau kita lakukan lagi. lagi. Nah, Terkadang juga Bang. jadi gitu tuh, Mok. Iya, saya kan biasa latihan tuh sama temen. Karena kalau temen yang gak latihan, males juga kita berangkat terus. Karena kayak sendiri gimana gitu kan. Harus Banyak. ada partner berarti Iya. dia nih. Nah itu larinya ke mindset lagi. Mindset harus kita latih juga. Mindsetnya kita ini tujuannya Mau untuk menyayangi badan sendiri, bukan orang lain. Betul. Memang awalnya kebanyakan umumnya nggak ada teman, males, moodnya turun. Moodnya turun, betul. Setuju. Tapi mindset kita harus kita rubah. Gua ini untuk sayang ke diri gua apa? Karena temen ya. Karena teman, Gitu betul. tuh. Untuk kesehatan juga. Karena agak malu juga di sana Bang. Kalau belum banyak temen kan. Banyak. Mulai kayak gitu. Banyak. saya. Tapi ya itu tergantung orangnya lagi. Tapi kalau saran saya nggak usah malu-malu lah di tempat gym. Betul. Banyak bertanya, pasti ada teman. Pasti responnya cepat juga yang di tempat-tempat gym juga. Rata-rata yang saya ini kan itu di tempat gym itu malah cepat bergaul, dan menambah teman bergaulan. Tapi memang balik lagi ke karakter orang masing-masing. Ada yang biasa aja, ada yang gemar untuk kumpul setelah gym. Yang penting positif aja lah. Positif aja, betul. Nah, Bang Iman, itu kalau misalnya kita sudah enjoy, nyaman di gym, artinya kan banyak estafetnya nih Bang Iman ya. Dari mulai pembakaran lemak, pembentukan, terus kalau sudah dibilang bodinya sudah jadi nih, ciri-cirinya seperti apa sih Bang Iman? Body badannya udah jadi di dunia fitness nih. Kalau bicara ciri, jangan orang lain yang melihat, bukan diri sendiri. Bukan diri sendiri. Orang lain yang melihat. Artinya memang perut kotak-kotak. Ada Iya. Terus ini ada telurnya gitu tangannya. Oh ya, satu lagi nih bicara kotak-kotak. Bicara kotak-kotak itu balik lagi ke pola makan ya. Ke pola makannya. Pola makan karbonya. Karbonya harus benar-benar dikurangin. Kalau bicara perut. Iya. Karena kotak-kotak itu adanya di pelatihan pengencangan. Pengencangan. Seperti contoh sit up, ada yang bilang kan ya, gimana sih cara ngecilin perut? Sit up, bohong. Mengecilkan perut itu bukan sit up. Bukan sit up. Sit up itu, ini punten bukan saya bicara bohong atau ingin sok-sok tahu atau sok ini gitu ya. Ini mah hanya sama-sama mengingatkan. Jadi sit up itu pengencangan. Atau pembentukan otot perut yang ada di perut yang ada di dalam lemak. Oh, betul. Setelah lemak itu terkikis, terbuang, itu timbul dengan sendirinya karena udah terlatih. Adanya tahu, betul. Tahu kotak bukan tahu bulat. Betul. Seksi banget tuh kalau udah laki-laki perutnya udah ada tahu-tahunya tuh. Jadi yang dimaksud sit up itu bukan ngecilin perut, tapi melatih otot perut supaya mengencang. Bukan pengecilan. Kalau pengecilan itu pola makan yang harus dirubah. Itu Bang Iman berapa lama badan segitu kan? Untuk berlatih sampai badan kayak Kalau saya ini apa ya, naik turun ya. Naik turun karena dari tahun ke tahun namanya manusia, apalagi saya udah bukan atlet lagi. Betul.
Jadi menjaga kebugaran, saya selalu menjaga. Walaupun memang badan saya kayak begini sekarang, acak-acakan. Tapi gemar atau dari hobi itulah saya nguatin, jadi sehingga saya sampai saat ini masih terus menjaga. Wah, luar Power biasa. sama ya sedikit kencengin lah. Artinya guys, konsisten Bang Iman ini konsisten. Dulu Bang Iman ini badannya mungkin nggak kayak gini. Artinya Bang Iman tadi bilang acak-acakan. Wah, kebayang pasti ada foto-fotonya nih, ada tahu-tahunya, tangannya. Pokoknya kalau di dunia gym memang kalau sudah hobi ya sudah asik banget untuk ngebentuk body seseorang itu. Nah, Bang Iman sampai sekarang masih menekuni dunia gym, bahkan menjadi pembimbing lah, atau yang menemani para pemula yang ingin, hayo anak-anak muda coba di hobi ini untuk tidak lain adalah untuk menjaga kebugaran dan kesehatan yang Bang Iman ya. Memotivasi seperti itu. Nah, jadi kalau tidak salah di Banten juga sudah mulai digemari nih dunia gym, bahkan anak-anak pelajar juga sekarang sudah ada ya Bang Iman ya. Ada contoh kayak baru-baru ini ya. Baru-baru ini alhamdulillah khususnya di Kota Serang ada itu. Kebetulan anak muda ini salah satunya orang tuanya saya kenal. Oh, teman. betul. Teman Bang Iman. Ya. Dia salah satu sekolah dari, nggak apa-apa saya sebutkan. Oh, silakan Bang Iman, nggak apa-apa. Dari Semanda. Kota Serang ya. Kota Serang. Alhamdulillah mewakili kaula muda atau regenerasi yang gemar olahraga, sehingga memiliki dari sekolah memiliki tubuh yang bagus, sehat, bugar. Gitu. Bukan hanya sekedar sehat tapi bugar. Betul. Alhamdulillah, kalau nggak salah namanya teman saya ini, namanya anak ini Anwar dan Dias. Saudara Anwar dan Dias. Wah, luar biasa nih. Untuk menginspirasi dan memberikan contoh baik nih dari anak muda dari Semanda yang memang benar-benar sudah menyukai di dunia binaragawan. Kalau bukan binaragawan, di dunia gym khususnya mungkin ya. Yang semoga sih adanya kaula muda yang kemarin baru-baru ini viral. Saya berharap ya, mungkin yang lain juga, siapa sih nggak ingin melihat regenerasi, terutama kaula muda. Betul. Hal-hal yang positif ya. Betul. Hal-hal yang positif pada gemar berolahraga. Insya Allah sehat dan bugar itu, anak muda regenerasi itu selalu kokoh. Wah, setuju saya. Siapa lagi kalau bukan dari kita? Betul. Artinya Anak memang hal-hal positif adalah dunia olahraga. Mari kita gemar berolahraga karena raga kita diolah itu ya, mungkin Bang Iman dari keseluruhan olahraga itu kan ada senam jantung ya, ada untuk penguatan kaki atau otot-otot di tubuh kita lah khususnya. Jadi memang penting banget malam ini acara podcast Agus Batre Channel banyak bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada, bahwa dunia olahraga silakan untuk anak-anak muda kita coba agar generasi sehat, bugar, prestasi pun akan pasti mengikuti terarah seperti itu. Generasi yang kuat menjadi negara yang kuat juga ya. Mantap. Luar biasa ya. Dapat dari mana kalimatnya? Itu yang nggak ada di saya itu kalimatnya itu. Ya memang Bang Iman, kita memang selalu santai, tapi Bang Iman asik banget, nyambung banget. Ilmu-ilmu yang khususnya baterai dapetin juga buat pemirsa juga. Artinya memang itu tidak jauh adalah dari olahraga. Betul. Oh iya nih, Bang Agus. Apalagi tuh, Mok? Ini kan bulan Ramadan ya. Gimana nih? Fitness ini kan lemes nih kalau Ramadan nih. Gimana nih? Dan selama bulan Ramadan nih aktivitas ada kisi-kisi dari Bang Iman ketika bulan suci Ramadan nih, Bang Iman. Sebetulnya bulan puasa itu bukan halangan. Tuh, bukan jadi alasan. Halangan PMS ya? Bukan halangan juga. Bukan alasan juga. Jadi kita sahur itu kan udah konsumsi karbo atau yang manis-manis. Sampai kita menjelang buka udah 15 jam itu udah cukup untuk dibuang. Saran saya
sebelum buka juga 1 jam atau 2 jam berlatih fitness, 2 jam sebelum buka. Bukan halangan. Setelah kita melakukan, kalau kita mencoba, namanya mencoba kan berlatih di saat atau sebelum buka puasa. Betul. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan keterusan, itu bukan halangan. Karena apa? Sekali mencoba berlatih gym setelah sebelum buka itu justru nyaman, justru enak. Momen dimana kita untuk melatih otot atau membakar lemak atau menurunkan kalori, membuang kalori itu lebih cepat. Betul. Lebih cepat, sebenarnya bukan halangan karena udah 15 jam itu masih bisa bertahan kok. Lemesnya itu karena balik lagi ada unsur faktor kebiasaan, karena kebiasaannya kita setiap jam 2 jam itu kan biasa makan, biasa minum. Tapi ini puasa cuman sahur pagi, untuk kesannya nggak makan nggak minum kan. Betul. Nah, Pas dibakar itu ya kalau kita mengaktivitaskan. Menurut badan saya kita. dan saya mengalami itu sebelum buka itu saya berlatih. Pada saat latihan itu nggak pengaruh apapun, nggak mengaruh. Nah, memang haus setelahnya. Justru begitu minum, dahaga kita hilang. Selain dahaga hilang itu dengan sendirinya ikut panas di dalam tubuh itu. Wah, betul. Membuang racun lah kalau kata ini. Ya. Kayak seperti kelebihan gula, karbo pada saat sahur kita konsumsi, kesininya sejam, 2 jam, 3 jam beristirahat, rest perut kita, nggak menggiling apapun. Ketika kita olahraga, ini semua bekerja dan itu efektif banget buat olahraga. Insya Allah nggak kenapa-napa, justru menambah, selain sehat, menambah bugar dan menambah kekuatan yang ada di tubuh kita. Betul. Jadi nggak ada alasan. Itu jadi tidak ada alasan pemirsa. Bahkan di bulan suci Ramadan ini, kalaupun sudah buka sampai sahur, jangan dilanjutin langsung tidur sampai sore tuh. Mau di mana dibakarnya, jadi bahaya tuh Mok. Jadi lo puasa nggak jadi alasan untuk olahraga. Jadi harus tetap semangat olahraga. Besok. Seperti itu. Fitness, Bang. Siap. Memang kadang-kadang pertanyaan di belakang layar nih, tim-tim ini nggak apa-apa. banyak kreatifnya pertanyaannya Bang Iman, di luar pertanyaan-pertanyaan saya terkadang, tapi menarik, mau keren nih. Bang Iman, di bulan puasa ini lebih ke banyak siang atau di malam hari sampai jam berapa? Sore ya, sebelum buka dan setelah Isya atau setelah tarawih. Setelah tarawih ya. Itu pun hanya setengah jam atau 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Betul. 45 menit sampai 1 jam. Dan saya bukan hanya puasa aja, saya latihan maupun mendampingi orang atau mendampingi member, itu saya nggak berjam-jam untuk berlatih. Karena jangan sampai kita masuk gym, keluar gym kayak orang sakit. Jadi nggak perlu. Karena yang saya berikan materi pola latihannya cukup 40 menit atau sampai 1 jam. Yang penting yang saya member ini paham aja dulu. Paham dari teknik-teknik yang saya berikan. Kalau udah terlatih dari teknik, paham segala macam, itu dengan sendirinya, jangankan 45 menit atau 1 jam, 30 menit aja udah terasa banget. Karena yang saya kasih, yang kita ambil itu contraction otot yang sedang dilatih dari rasa itu. Entah panas, entah nyerinya bukan nyeri cedera ya, dari contraction otot yang sedang dilatih. Betul, reaksi itu ya, reaksinya. Nah Bang Iman, pernah nemuin nggak Bang Iman dari orang yang games punya bodinya memang gemuk, bisa dikatakan gembur, tapi memang niatnya dia serius untuk bahwa saya ini kegemukan, pengen fitness. Itu berapa bulan sih Bang Iman kalau dianya udah nurut banget untuk menjalani yang diinstrukturin sama Bang Iman tuh? Ada. Dulu saya punya member namanya, siapa itu lupa, Galih. Kalau nggak salah Galih. Gemuk banget badannya ya? Gemuk, dari 130 kilo sampai 75. Susutnya tuh? Susutnya itu selama 6 bulan apa 8 bulan ya? Sekitar itu aja ya, 6 bulan sampai 8 bulan ya? Karena dia juga kan ada aktivitas lain, saya juga nggak memaksakan. Betul, karena tadi itu jangan sampai yang istilahnya tadi saya bilang masuk gym, keluar gym sakit. Jangan sampai seperti itu. Betul. Saya juga
memberikan metode-metodenya yang aman dan nyaman untuk berlatih. Jangan sampai member tersebut kapok untuk berlatih olahraga gym. Betul. Jadi saya memberikan metode latihan juga Enjoy lah. gitu enjoy ya. supaya aman, nyaman, dan kita merasakan sehat. Selain sehat, bugar juga dirasakan. Betul. Setelah itu merasakan kok ada kekuatan tambahan nih di badan saya. Dan tambah lagi sampai ada yang body goal gitu. Body goal. Nah saat ini aja saya ada member namanya Mas Apuy. Dari sekian kilo, itu sekian kilonya berapa ya? Tinggi badan dia 106 di bawah rata-rata, tapi berat badannya masuk ke kategori obesitas. Alhamdulillah sekarang udah turun beberapa kilo. Kalau nggak salah sekarang 75 kilo. Wah, udah betul. Dari 89 kalau nggak salah. 89 kilo. Tinggi badan 164. Menurut saya itu udah obesitas. Artinya memang melaksanakannya juga butuh disiplin itu ya. Ya, disiplinnya dari pola makan, pola istirahat, dan pola latihannya yang saya kasih. Betul. Terutama pola makan. Harus belajar dari karena itu. Pola makan ini yang sulit. Ya. Untuk ini merubah mindsetnya itu dari pola makan. Tapi saya belajar untuk bersabar dari dulu sampai sekarang. Belajar untuk menangani itu. Saya suka Bang Iman memang. Terus belajar untuk menangani apa yang ditemui dari mulai memang para membernya atau dari Bang Iman pengen menguasai apa yang belum didapat. Memang saya terinspirasi juga nih. Mudah-mudahan kalau badan kayak saya pendek kayak gini, main game cocok nggak nih Bang Iman nih? Nggak ada ukuran. Nggak ada batasan. Takutnya juga. Jadi udah petekal bogel itu kan lucu. Dari usia aja. Nggak ada batasan. Iya. Cuman usia 30 sampai ke atas, 30 ke atas. Betul. Manusia itu akan kehilangan 1% ototnya per tahunnya. Apalagi usia 40, 50 sampai 60 dan seterusnya. Itu berapa persen kalau kita nggak olahraga, otot itu udah kebuang berapa persen? Wah, betul sayang banget guys tuh kalau nggak olahraga otot kita kebuang sia-sia. Iya, makanya makin menurun di usia itu kalau kita nggak berlatih kendor olahraga itu. Iya betul karena banyak yang terinspirasi ke arah sana itu sampai usia 70 juga masih tetap berolahraga. Karena ngelihatnya walaupun kita usia udah lanjut tapi kita tetap kokoh. Saya juga insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan umur saya panjang, saya sehat dan bugar. Saya mungkin usia saya ini untuk menjaga kokohnya badan saya hanya Allah yang menutup. Mudah-mudahan hobi saya masih terus tersalurkan. Amin. Semoga apa yang saya berikan kepada yang lain ada manfaatnya. Betul. Oke, sebelum closing statement nih, Bang Iman, kira-kira dari Bang Iman apa untuk pemirsa, teman-teman di Kota Serang, di Banten ataupun di seluruh Indonesia dimanapun? Mungkin ada dari Bang Iman, 1 kata 2 kata untuk dunia olahraga khususnya di gym ini. Kalau dari saya sih jangan lupakan olahraga, jangan sampai mengundang. Intinya mah jangan lupakan olahraga. Dan salam olahraga, salam sehat, salam bugar. Wah, keren. Itu dari Bang Iman di Agus Baterai Channel. Sekian dulu. Jangan lupa teman-teman dimanapun berada, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan juga guys. Akhir kata dari Agus Baterai Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Iman. Siap, sama-sama. Sampai berjumpa kembali.